dibuka dengan memperlihatkan sang penguasa dunia bawah tanah yang bernama King mendatangi seseorang yang tampak sedang latihan. Terdengar bunyi pukulan yang sangat kencang dari tempat latihan orang itu. King menghampirinya dengan membawakan sebuah jas. Sesampainya di sana, ia menyalakan api, lalu menanyakan apakah orang itu sudah siap untuk beraksi. Dan pria itu membalikan badannya, lalu mengatakan, "Iya." Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan John yang sedang menunggangi kuda dan saling bunuh-membunuh dengan para penjaga Elder. Saat John menghampirinya, sang Elder hanya mengatakan bahwa apa yang coba dilakukan oleh John Wick tidak akan ada ujungnya, karena dia hanya akan menemukan darah dan lebih banyak mayat. Kalau ia mengambil jalan untuk terus membunuh, sang Elder menyebut itu sebagai konsekuensi John yang telah menandatangani perjanjian dengan para iblis High Table. Hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pemilik kontinental bernama Winston. Ia bisa dibilang adalah penguasa New York yang mempunyai markas di sebuah hotel. Winston dikunjungi oleh seorang agen pembunuh bayaran yang sudah sangat dihormati. Mereka yang menduduki jabatan atau titel ini disebut dengan Harbinger. Para Harbinger sendiri bekerja di bawah perintah pimpinan The High Table langsung, sehingga mereka kerap ditemui saat sedang mengawasi para pembunuh bayaran yang sudah menyalahgunakan aturan yang dibuat. Harbinger memberitahu Winston bahwa ulah John Wick yang membunuh Elder akan berdampak pada hotel milik Winston. Karena seperti yang kita tahu, Winston dan John Wick adalah sahabat baik, sehingga Winston harus menerima hukuman karena tidak berhasil menangkap atau membunuh John Wick saat ia punya kesempatan. Winston diberikan waktu 1 jam untuk memberikan pembelaannya di hadapan seorang pria utusan The High Table yang bernama Marquess. Bagi Marquess, apa yang dilakukan oleh Winston adalah pengkhianatan yang disengaja. Maka dari itu, ia memberikan hukuman kepada Winston dengan cara menghancurkan markas atau kontinental yang dia punya, yakni hotel miliknya. Marquess juga mengungkit tentang ketidakbecusan Winston dalam membunuh John Wick. Dan karena itulah, ia mencabut gelar Winston sebagai penguasa kontinental di New York. Di saat-saat terakhirnya, ajudan Winston memberitahu bahwa ia sangat senang dan merasa terhormat telah bekerja pada Winston. Berikutnya, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria buta yang bernama Kane. Di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas, Kane sedang menikmati lantunan musik biola dari seorang anak perempuan yang ternyata adalah anaknya. Kane tidak berani mendekati atau berinteraksi langsung pada anak kandungnya, karena ia takut kalau nantinya orang-orang tahu bahwa ia mempunyai anak kandung. Sehabis mendengarkan permainan musik anaknya, Kane dipanggil oleh High Table untuk menghadap Marquess. Di sini kita mengetahui kalau Kane dulunya adalah salah satu pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sesampainya di sana, ia langsung diberikan sebuah tugas untuk memburu nama yang tertera di kertas. Kane yang mengetahui bahwa nama itu adalah John Wick menolak permintaan Marquess. Ia berkata bahwa ia harusnya sudah pensiun dan secara aturan sudah seharusnya ia tidak diminta untuk kembali memburu seseorang. Lagi pula menurut Kane, John Wick adalah salah satu sahabat lamanya yang sudah ia anggap sebagai saudara seperjuangan. Tapi semua penolakan Kane ditepis oleh Marquess dengan cara mengancamnya dengan keberadaan anak perempuannya yang kapan saja bisa dibunuh oleh High Table. Karena tidak ingin anak perempuannya disakiti, Kane memutuskan untuk mengikuti perintah dari The High Table. Kemudian, scene berganti ke Osaka, Jepang untuk diperlihatkan keadaan hotel kontinental yang dikuasai oleh kepala Yakuza bernama Shimazu. Shimazu terkenal dengan rasa royal dan jiwa samurainya yang sangat tinggi. Saat itu, ia diperingati oleh anaknya yang bernama Akira, karena menurut Akira, tindakan yang ayahnya lakukan itu sangat berbahaya. Terkuak bahwa ternyata Shimazu membantu John Wick dengan cara menyembunyikannya di kontinental miliknya. Di sini kita dapat mengetahui kalau ternyata Shimazu dan John Wick adalah sahabat lama yang mempunyai hutang nyawa satu sama lain. Karena itulah Shimazu sangat menghargai John Wick. Kemudian ia mempertanyakan John tentang tujuan yang sebenarnya. John Wick tidak menjawab. Shimazu sama sekali tidak menghakimi temannya itu. Ia malah menyarankan bahwa John Wick bisa kapan saja datang kepadanya jika membutuhkan bantuannya. Di akhir pertemuan mereka, Shimazu memberitahu John Wick jika orang-orang yang bekerja untuk membunuh orang lain selalu akan dibayarkan dengan kematian dari hidup mereka sendiri.
Tapi akan selalu ada orang-orang sepertinya yang menerima seorang teman apa adanya. Singkatnya, ternyata dugaan Shimazu benar. Karena saat itu Ken datang menghampirinya dan menanyakan keberadaan sahabat mereka, yaitu John Wick. Alih-alih menjawab pertanyaan, mungkin telah mengotori rasa persaudaraan mereka karena ia berani mengambil pekerjaan untuk membunuh sahabat mereka sendiri. Ken lalu mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain, karena sama seperti Shimazu, ia juga ingin anak perempuannya bisa hidup dengan tenang. Lalu kita diperlihatkan dengan aksi John Wick dan Akira yang saat itu terpaksa bertahan dari serangan tentara milik High Table. Saat bertarung, Akira mempunyai refleks seperti layaknya ninja, sedangkan John tidak pernah berubah dengan gaya dan postur menembaknya yang terkesan seperti sang pencabut nyawa berbahaya. Dengan sigap, ia dapat menghindari semua peluru sekaligus balas menembak di titik buta lawan-lawannya. Setelah itu, Ken yang dapat membunuh anak buah Shimazu dengan jurus berpedang yang telah dipadukan dengan gerakan kungfu dan teknologi alat pendeteksi gerakan, sehingga ia dapat dengan mudah memprediksi semua orang yang berjalan ke arahnya. John kembali bertemu dengan Shimazu yang sudah terluka. Ia pun dibopong oleh Akira untuk dibawa ke tempat yang aman. Dan sebelum berpisah dengan sahabatnya, Shimazu berpesan pada John Wick agar ia segera lari dari hotel miliknya. Tapi kalau bisa, Shimazu ingin John Wick membantai semua lawan-lawannya terlebih dahulu. Untungnya pertarungan mereka dapat dihentikan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mr. Nobody. Keluarnya John Wick lewat pintu belakang, ia disusul oleh Mr. Nobody yang ternyata membiarkannya pergi. Terungkap bahwa Mr. Nobody adalah seorang tracker. Tracker sendiri adalah istilah bagi para pembunuh bayaran yang selalu menunggu harga dari kepala ekskomunikado menjadi lebih tinggi. Agar ketika mereka berhasil membunuhnya, mereka mendapatkan lebih banyak uang. Melihat bahwa Ken sudah menunggu kedatangannya di gerbang, Shimazu menaruh anaknya, lalu berdiri untuk melawan Ken. Tapi karena sedang terluka, sangat sulit bagi Shimazu untuk melawan orang sehebat Ken. Sebaliknya, Ken sendiri sebenarnya tidak ingin membunuh sahabat lamanya itu. Karena itulah ia meninggalkan Shimazu yang sudah terkapar tak berdaya. Tapi karena merasa martabatnya sudah ternodai lewat kekalahannya dalam duel, Shimazu bangkit untuk bertarung lagi. Semenjak saat itu, Akira menaruh dendam pada Ken yang telah membunuh ayahnya. Ken yang mengetahui hal itu meminta Akira untuk melarikan diri, karena ia tahu Akira tidak akan menang kalau melawan dirinya. Sekarang setelah Akira pergi, Ken terlihat sangat sedih karena ia baru saja membunuh salah satu sahabat lamanya. Di markas Marquez, Mr. Nobody dan Ken sudah menunggu giliran untuk berbicara dengan Marquez. Mr. Nobody ternyata diminta untuk ikut andil dalam pencarian John Wick, karena ia dinilai bisa melacak keberadaan John Wick memakai anjing pemburunya. Mr. Nobody lalu menawarkan harga untuk jasanya, yang ternyata ditolak mentah-mentah oleh Marquez, karena dianggap terlalu mahal. Tidak hanya ditolak, Marquez juga balik mengancam Mr. Nobody agar ia mau mengikuti kemauannya. Singkatnya, John kembali ke New York untuk menemui Winston. Selain menyampaikan rasa dukanya terhadap ajudan Winston yang telah mati, John Wick juga menyampaikan tujuannya untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan High Table. Mendengar hal itu, Winston merasa tujuan John Wick hanya akan berujung sia-sia. Karena menurutnya, orang-orang di High Table bisa dianalogikan seperti Hydra, yang dimana ketika kepalanya dipotong satu, maka akan tumbuh satu kepala lainnya. Begitu terus-menerus dan tidak akan ada habisnya. Maka dari itu, Winston menyarankan John Wick untuk menantang Marquez dalam duel, untuk mempertaruhkan kebebasannya sebagai seorang ekskomunikado. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, John Wick harus bergabung dalam salah satu keluarga yang telah diakui oleh High Table. Winston lalu menyuruh John Wick kembali ke rumah asalnya, yaitu kontinental Rusia, agar ia bisa dianggap sebagai keluarga sah bagi para pembunuh bayaran Winston. Singkat cerita, sesampainya ia di markas, John kembali bertemu dengan Ken dan Mr. Nobody. Dia yang mengetahui di hadapannya sudah ada 3 orang pembunuh yang sangat hebat mengajak mereka untuk berjudi dengan mempertaruhkan nyawa masing-masing. Selang berapa lama mereka bermain game, mulai diketahui bahwa Killa sedari tadi menggunakan cara yang licik, sehingga ia mendapatkan angka yang sempurna dalam kartunya. Maka terjadilah kekacauan di markas Killa.
Untungnya di sini, Ken dan Mr. Nobody berada di pihak John, karena mereka juga menjadi target serangan dari anak buah Killa. Membunuh Killa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Badannya yang sangat besar membuat Killa sangat susah untuk disakiti oleh pukulan ataupun peluru. Namun di saat-saat terakhir, John Wick mendapatkan ide cerdas untuk menjatuhkan Killa dari tempat yang tinggi agar lehernya patah. Ketika melihat Killa yang sudah tewas, John mengambil gigi emas milik Killa sebagai bukti yang harus ia berikan. Setelah mendapatkan bukti dari kematian Killa, ia langsung melakukan upacara resmi yang menandakan kembalinya John Wick di bagian keluarga mereka. Dengan begitu, John dapat menantang Marquez dalam pertarungan duel resmi. Katia lalu memberitahu John bahwa untuk melakukan sebuah duel, ia terlebih dahulu harus memiliki seorang pendamping. Tanpa banyak berpikir, John Wick hanya bisa memberikan satu nama, yang menurutnya adalah orang yang paling cocok menjadi pendamping duelnya. Singkat cerita, John pun kembali bertemu dengan Marquez untuk membicarakan peraturan duel yang akan mereka lakukan. Di sana juga sudah ada pendamping dari John Wick yang ternyata adalah Winston. Dan pendamping dari Marquez tidak lain tidak bukan yaitu Kane. Winston mau menjadi pendamping John dikarenakan jika John Wick berhasil memenangkan duel, maka ia bisa kembali mendapatkan titelnya sebagai penguasa kontinental. Mereka pun memulai penentuan peraturan duel dengan cara permainan tebak angka, yang mana orang yang berhasil memilih angka yang paling tinggilah yang akan dituruti kemauannya. Marquez berhasil memenangkan permintaan pertama, sedangkan John berhasil memenangkan permintaan pertama dan keduanya, yaitu mereka bertarung menggunakan pistol dengan jarak 30 langkah sambil menghadap ke belakang. Dan saat penentuan peraturan terakhir, Marquez meminta posisinya dalam duel diwakilkan oleh pendampingnya, yang dimana itu adalah Kane. John menjadi sangat marah melihat tingkah dari Marquez itu, sehingga ia berjanji bahwa ia akan tetap menghabisi Marquez sehabis ia memenangkan duel. Duel pun diputuskan untuk dimulai pada besok hari, saat matahari terbit. Sehabis pertemuan itu, John kembali bertemu dengan Kane di sebuah gereja. Saat itu, Kane terlebih dahulu meminta maaf pada John atas apa yang sudah ia lakukan kepadanya. John yang sudah mengetahui alasan Kane yang ingin membunuhnya mewajarkan aksi sahabatnya itu. Karena ia pun sendiri pernah merasakan posisi yang sama seperti Kane. Di akhir pertemuan, mereka berdua sama-sama membuat janji bahwa tidak akan ada dendam yang muncul setelah melakukan duel. Singkatnya, Winston menyarankan John untuk bersembunyi sembari menunggu matahari terbit. Tapi John mempunyai firasat bahwa ia akan diburu oleh orang-orang suruhan Marquez. Sehingga ia pun meminta tolong pada King dan Winston untuk mengantarkannya ke tempat terdekat pada lokasi duelnya. Feeling seorang John Wick ternyata tidak salah, karena Marquez menaikkan harga buruan John sebanyak 3 kali lipat. Sehingga banyak dari para pembunuh bayaran lain langsung menuju ke tempat John berada. Para pembunuh bayaran datang untuk membunuh John Wick. Mereka keluar dari mana saja. Di sini kita juga diperlihatkan dengan aksi John Wick yang tiada habisnya. Berkali-kali ia mengisi peluru pistolnya dengan gaya khas layaknya legenda seorang Baba Yaga. Ia berhasil membunuh semua orang tanpa terkecuali. John Wick berhasil berlindung di sebuah gedung yang sudah tidak terpakai. Di sini dia kembali bertemu dengan Mr. Nobody yang ingin membunuhnya. Ternyata Mr. Nobody bukanlah pembunuh bayaran biasa, karena terbukti ia dalam beberapa kali dapat menyeimbangi kemampuan menembak seorang John Wick. Ia dan anjingnya dapat mengalahkan beberapa pembunuh bayaran selagi fokus saling adu tembak dengan John. Terjadi momen di mana John Wick melindungi anjing peliharaan milik Nobody, yang membuat Mr. Nobody pada akhirnya memutuskan untuk berhenti memburu John. Melihat waktu yang semakin dekat dengan waktu duelnya,
John Wick memilih cara yang sangat ekstrim untuk keluar dari gedung tersebut. Ternyata perjuangan John tidak hanya sampai di situ saja. Untuk menuju tempat duelnya, ia harus menaiki 200 anak tangga dan di tangga inilah pertarungan sengit kembali terjadi. Karena ternyata banyak dari anggota gangster yang sudah menunggu John untuk naik ke atas. Sesampainya ia di bawah, ternyata Ken sudah menunggu John untuk bersama-sama menaiki tangga itu. Akhirnya setelah sekian lama, kita dipertontonkan duet antara John dan Ken yang berusaha menaiki tangga yang penuh dengan puluhan gangster. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Ken ternyata terinspirasi dari legenda John Wick yang bisa membunuh 5 orang sekaligus hanya dengan sebuah pensil. Tidak lupa Mr. Nobody juga datang untuk membantu membersihkan semua anggota gangster yang tersisa. Ia lalu menyuruh John dan Ken untuk bergegas pergi, agar mereka tidak terlambat untuk duel yang akan dilakukan. Sesampainya di tempat mereka berduel, di sana sudah ada Winston dan Marquez yang sudah menunggu kedatangan Ken dan John. Di sini juga dapat dilihat bahwa seorang Harbinger sendirilah yang akan menjadi saksi dari pertarungan ini. Dan tanpa menunggu lama, duel akhir seorang John pun dimulai. Semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. John dan Ken diberikan sebuah senjata yang berisikan 1 peluru, serta harus melangkah menjauh sebanyak 30 langkah ke belakang. Dan jika salah satu dari penembak belum ada yang tewas, maka langkah mereka akan dikurangi 10, agar mereka menjadi lebih dekat untuk sekali lagi menembak. Tembakan pertama dilakukan dengan sangat tenang. Timing mereka berdua sangatlah tepat, sehingga dua-duanya menembak tepat mengenai bahu masing-masing. Ketegangan kembali terjadi, peluru kembali diisi. John dan Ken maju 10 langkah lebih dekat, melihat bahwa belum ada satupun yang tewas tertembak. Saksi pun memutuskan untuk menjalankan ronde ketiga. Peluru pun kembali diisi. Sekarang mereka berdua berada di jarak yang sangat dekat, memungkinkan untuk menembak kepala masing-masing. Tapi kali ini sebelum mereka berdua menarik pelatuk, John dan Ken dengan kompak beriringan mengucapkan kata. Bunyi pistol pun terdengar, burung-burung beterbangan dan John terkena tembakan tepat di perutnya. Tapi ia masih bisa bertahan. Sementara Ken tidak terkena apa-apa karena John sama sekali tidak menarik pelatuknya. Melihat John yang sedang sekarat, Marquez menggunakan kesempatan itu untuk mengeksekusi seorang John Wick. Dan saat ia bersiap-siap ingin menembak John Wick, Winston memperingatkan bahwa sedari tadi ternyata John Wick tidak menembakkan peluru ketiganya. Dan ketika Marquez melihat ke arah John, melihat bahwa Marquez telah mati ditembak tepat di kepalanya. Harbinger menyatakan bahwa John Wick sudah terbebas dari status ekskomunikado. Ia juga sekaligus mendapatkan semua hak yang dulunya pernah diberikan oleh Hightail kepadanya. Begitu pula dengan Winston yang kembali diberikan tahtanya sebagai pemegang kontinental di New York. Setelah semua yang terjadi, Ken menghampiri John lalu membisikkan sebuah kata. Setelah itu, ia pun beranjak pergi untuk kembali menikmati masa pensiunnya. Mr. Nobody yang dari tadi menonton duel hanya bisa tersenyum dan bersyukur karena ia baru saja melihat aksi dari seorang Baba Yaga. Di tengah tubuhnya yang sedang sekarat, John berusaha berdiri untuk mengajak Winston pulang. Tapi Winston yang melihat gerak-gerik tubuh John yang sekarat, menyadari satu hal, ia pun hanya bisa terdiam. Ia sadar bahwa John sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk hidup. John Wick pun duduk di pertengahan anak tangga, lalu kembali mengingat kenangannya bersama mendiang istrinya. Dan saat itulah kita melihat seorang John Wick akhirnya menutup matanya. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Winston dan King yang tengah berada di depan makam John Wick. Seperti permintaan John Wick, batu nisannya bertuliskan suami yang baik. King lalu melontarkan pertanyaan, menurutmu apakah ia ditempatkan di surga ataukah di neraka? Winston lalu menjawab, tidak ada yang tahu. Tak berselang lama, mereka pun beranjak pulang, dan film pun berakhir.